banget kalau ada ulfa itu banyak kayak nama ulfa ya, dan ambil dari Al-Qur'an bagus. Ulfa itu yang berarti namanya rasa belas kasihan. Nah, pada bulan ini kita diberikan belas kasihan selalu kepada Allah. Kita dikasihi, semua dikasih sayang, belas kasih. Apalagi kita beribadah, beribadah yaitu istiqomah, tidak berbuat keburukan, kebatilan, maka di bulan ini kita diberikan belas kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya yang alif dikatakan ulfa, diberikan kasih sayang, belas kasih. Kemudian yang 5 yaitu nun, kan Sya'ban, udah Sya'ban baru 4, nun Sya'ban. Nur artinya kepanjangan, yaitu perpanjangan dari an-nur. An-nur yang berarti cahaya, sinar, bercahaya. Jadi Allah memberikan cahaya kepada diri kita, nur pada diri kita semua. Pada bulan ini diberikan dari Allah, kita selalu bercahaya dalam sesuatu hal mengamalkan. Kalau kita selalu mengamalkan ibadah dan kebaikan-kebaikan, kita selalu diberikan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih pada majlis ta'lim ini, wah sangat luar biasa, sangat luar biasa. Setiap majlis ta'lim yang membacakan sholawat Nabi, maka turunlah nur cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada kita. Pada malam ini apalagi istimewa sekali, kita sudah membacakan. Makanya tadi kita alhamdulillah sudah bacakan salawat bustur dan salawat lain-lainnya. Alhamdulillah, memang pada bulan ini namanya bulan salawat karena bulannya bulan Nabi. Nah, di mana terjadi kepada bulan Sya'ban itu di pertengahan, artinya ada suatu hal yang sudah sering kita laksanakan yang namanya nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu di pertengahan bulan Sya'ban menjelang bulan Ramadan, itu nisfu kita. Nah, apa itu nisfu Sya'ban? Di dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang nisfu Sya'ban. Di sini an-Nabi Atani Jibril lailatan nisfi min Sya'bana wa qala ya Muhammad hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmah faqum wa shalli warfa' ra'saka wa yaddiyaka ila samai. Faqultu ya Jibril ma hadhihi lailatu, faqala hadhihi lailatun yuftahu fiha salasu mi'ati babin minar rahmat fayaghfirullahu ta'ala ibami'i man la yusyrik billah syai'an illa man kana sahiran au kahinan au musyahinan au mudmina khamrin au musirron ala zina au akilar riba au aqal walidain awin namama au qati ar-rahimi fa innaha ulai la yughfuru lahum hatta yatubu wa yutraku. Ini artinya disampaikan suatu hadis dari Abu Hurairah yang artinya demikian. Artinya pada malam nisfu Sya'ban Jibril datang kepadanya. Tuh. Artinya malam nisfu Sya'ban malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disahutnya Jibril yang ngomong nih, Jibril, hai Muhammad, pada malam ini pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat dibuka. Untuk itu tegaklah sholat, angkatlah kepala dan kedua tanganmu ke langit. Aku bertanya, Rasul bertanya nih, hai Jibril, malam apakah ini? Maka Jibril menjawab, pada malam ini 300 pintu rahmat telah dibuka.
Allah mengampuni semua orang yang tidak musyrik. Yang tidak musyrik akan diampuni. Dan Allah akan mengampuni orang yang bukan ahli sihir. Dan Allah akan mengampuni yang bukan dukun, ahli peramal, dukun, macam-macam lah, dukun santet, dukun apa aja, pokoknya dukun, yang namanya dukun tidak akan diampuni. Naudzubillah min dzalik. Jangan jadi dukun, jadi ustaz aja. Dukun beranak lah. Jadi orang pinter. Dukun beranak. Jadi orang dukun sebur. Ya itu bukan dukun sebenarnya, itu mah sebenarnya dukun namanya, yang namanya dukun itu biasanya dia menggunakan hal-hal daripada menyamakan sesuatu, benda dan lain-lainnya, dan artinya musyrik ya. Ya setiap umpamanya dengan keris, dengan apa gitu, nah itu naudzubillah min dzalik, jangan dengan batu dan lain sebagainya, dan dia istilahnya menisbatkan sesuatu kekuasaan Allah, tuh bukan dukun, akan diampuni. Dan juga bukan orang yang suka bermusuhan, yaitu melepaskan atau merenggangkan daripada silaturahim kita, memutuskan silaturahmi kita, saling marah-marahan, diam-diaman, tidak bertanya, ketemu saling nunduk, ketemu saling cuek, marah, sudah putus silaturahminya, itu tidak akan diampuni. Kalau orang yang masih ada marah-marahan sesama apalagi sama muslim, akan tidak diampuni. Na'udzubillah min dzalik. Jangan punya musuh dah kita mah, yang kita biarin dah, kita mah hidup aja, kita pokoknya cuek aja, biarin dah orang kata apa, kan kita jangan marah, jangan punya musuh, kita jangan saling memutuskan silaturahim, tidak akan diampuni malam ini, malam nisfu Sa'ban tuh. Nah, kemudian Allah tidak akan mengampuni yang bukan pemabuk atau arak. Nah, Allah tidak akan ampuni kalau orang yang mabuk-mabukan pada malam itu, naudzubillah, jangan mabuk dah. Nah, tapi kalau mabuk zikir nggak apa-apa. Tapi kalau mabuk-mabukan ya homer, gitu kan, ya minum-minuman keras dan lain sebagainya, sabu, ya, dengan obat-obatan, obat apa itu apa macam-macam lah. Nah, ini pakai suntik apa tahu dan namanya tuh, tapi dah. Iya, mabuk janda. Mabuk janda mah ya nggak termasuk ini lah, itu mah terserah dah. Kalau masih sadar, masih ingat kepada Allah ya nggak apa-apa, asal jandanya jangan janda yang mana dulu. Jadi tidak akan diampuni tuh pemabuk tuh, yang homer juga, dan juga para pelacur, dia berzina. Yang pada malam itu para pezina yang belum bertobat atau sebagainya, dan sering melakukan hal-hal yang di luar nikah, ya, perzinahan dan pelacuran itu tidak akan diampuni, sungguh tidak akan diampuni. Na'udzubillah min dzalik. Kita terhindar, semoga kita terhindar dari hal-hal tersebut. Itu di malam nisfu Sa'ban tuh dijelaskan tuh sama malaikat Jibril tuh, Nabi dijelaskan. Kemudian juga tidak akan diampuni yang bukan pemakan harta riba. Nah, yang suka minjemin duit minta diganti, dipinjemin 100.000 minta gantinya 150.000 atau 130.000, itu kan riba. Nah, pokoknya itu tidak akan diampuni itu para pemakan riba. Dan juga tidak akan diampuni yaitu para pendurhaka terhadap kedua orang tua. Nah, ini lagi yang lebih besar lagi nih. Kalau kita masih punya salah kepada orang tua, kita segera minta ampun, kita minta maaf. Jangan apalagi sama orang tua kita yang membesarkan kita, yang melahirkan kita, yang mengurus kita hingga sampai besar dewasa. Ya, kadang-kadang kita akan suka lupa, orang tua baru aja seminggu meninggal, udah yang dibayangin mah, surat aja kira-kira di mana katanya, suratnya bayangin orang tua kita semasa hidupnya ngurusin kita, jangan bayangin hartanya, baru seminggu orang tua meninggal udah bayangin surat kiri-kiri di mana, suratnya di mana ya, gitu ya, jangan sampai itu. Jadi kita juga jangan durhaka kepada orang tua, insya Allah kita akan diampuni. Tapi kalau durhaka kepada orang tua pada malam nisfu Sa'ban itu tidak akan diampuni. Dan juga bukan yang suka mengadu domba. Nah, ini provokasi kan, jangan jadi provokator ya. Nah, bakar-bakar ya, ngangetin kompor, pasang kompor daripada ribut. Nah, itu aja pengadu domba.
tidak akan diampuni, dan juga bukan orang yang suka memutuskan tali persaudaraan atau silaturahim. Mereka semua itu